Melanjutkan dari cerita sebelumnya, seiring berjalannya waktu, pemikiran Lang Hao Chen menjadi lebih teliti dan lebih bijaksana dan menjadi lebih bijaksana. Sebagai kapten, pemikirannya tentang hal-hal secara alami lebih berkembang daripada teman-temannya. Sementara untuk masalah kedua yang harus saya sampaikan kepada semua orang, ini adalah masalah yang cukup penting. Saya ingin membicarakannya dengan semua orang dengan benar. Meskipun saya tidak memeriksa secara detail dalam pertempuran sebelumnya, orang-orang yang mendapatkan kontribusi lebih harusnya saya, Cai Er, Sima Hian, dan Wang Yuan. Tetapi dalam hal kontribusi kepada tim, Han Yu, Lin Xin, dan Ying Er sama pentingnya. Tetapi poin kontribusi ini saat ini tidak didistribusikan secara merata. Saya pikir kekuatan tim tidak terletak pada kekuatan individu di dalamnya. Yang lebih penting adalah kekuatan tim secara keseluruhan. Dan poin-poin kontribusi akan langsung berhubungan dengan peningkatan masa depan kita. Jika kami, pejuang jarak dekat, adalah satu-satunya yang mendapatkan jumlah kontribusi poin yang baik, rekan kami yang bertanggung jawab atas dukungan kami hampir tidak akan mendapatkan perbandingannya. Dan saya yakin itu tidak adil bagi mereka semua. Jadi, jika di masa depan beberapa dari kita terluka dan membutuhkan penyembuhan tertentu, tetapi tidak dapat mendapatkannya karena kekurangan poin kontribusi, bukankah itu akan menyebabkan kita berada dalam bahaya? Masalah ini adalah sesuatu yang harus kita hadapi, dan semakin cepat semakin baik. Tolong berikan pendapat pribadi Anda tentang ini, semua orang. Ini adalah masalah yang paling penting yang Lang Hao Chen perlu bicarakan. Poin kontribusi dapat diperoleh melalui dua cara. Menyelesaikan misi berburu iblis di menara misi, atau berburu dan membunuh iblis tanpa ragu. Tanpa ragu yang terakhir adalah cara yang paling langsung dan sederhana untuk mendapatkannya. Dalam 3 bulan ke depan, poin kontribusi mereka akan diperoleh hanya melalui cara ini. Jika perbedaan peran dalam tim menghalangi beberapa dari mereka mendapatkan poin kontribusi, bahkan jika rekan mereka yang bertanggung jawab untuk dukungan tidak menyuarakannya, mereka benar-benar tidak akan merasa baik. Kali ini, orang yang berbicara pertama adalah Cai Er, yang biasanya dengan tenang. Pendapat saya sama dengan Hao Chen. Keputusannya akan menjadi milik saya. Cai Er, wakil kapten tim, sebenarnya tidak terlalu menonjol. Tetapi siapa yang berani mengabaikan pendapatannya? Sebelumnya, terlepas dari apakah itu ketika menghadapi Grand Blue Demon Blood atau Beta Flying Demon, dia mencapai kill dengan satu pukulan. Sama seperti Lang Hao Chen adalah landasan utama tim. Dia adalah pisau tajam dari tim ini. Sima Hian tertawa kecil. Kapten, aku sebenarnya ingin mengangkat masalah ini suatu hari nanti. Saudara pemabuk, ini di belakang tanggung jawab penuh atas pertahanan. Jadi jika kita tidak mendapatkan solusi, orang yang tidak bisa menyerang ini tidak akan pernah mendapatkan satu pun poin kontribusi. Saya tidak keberatan. Diakui bahwa poin kontribusi adalah hal yang baik, tetapi membunuh iblis adalah hal yang paling saya sukai. Wang Yuan juga mengangguk setuju dan berkata, pria botak ini tumben benar. Kami adalah satu tim, satu utilitas utuh. Hao Chen, kau di tangan kami. Kami akan memperbaiki aturan, bahwa kami akan bertindak sesuai dengan ini di masa depan. Jika saya meminta sesuatu, itu akan menjamin bahwa prestasi tetap seadil mungkin. Dalam hal ini, Han Yu secara alami tidak akan mengajukan keberatan.
baik itu sebagai penggawa Long Hao Chen atau orang utama yang bertanggung jawab atas dukungan. Sebagai seolah fakta, Lin Xin dan Chen Ying tidak banyak berbicara tentang masalah ini, dan tatapan semua orang jatuh pada Long Hao Chen. Long Hao Chen diam-diam melonggarkan nafasnya, mengangguk pada dirinya sendiri sebelum berbicara. Saya sebelumnya telah memikirkan hal ini dalam sangat mendalam. Saudara Yuan benar, kita adalah entitas utuh. Saran saya sederhana, yaitu membagi mereka secara merata dengan semua orang. Ketika seorang berkontribusi besar pada semua tim, entah bagaimana yang lain dapat memberinya lebih banyak poin kontribusi sebagai hadiah. Aturan membagi energi secara merata juga akan berlaku untuk anggota yang terluka. Membagi secara merata. Mendengar ketiga kata ini, sebuah perubahan muncul dalam tampilan semua orang-orang. Wang Yuan tercengang. Si Ma Huan agak penuh rasa hormat. Lin Xin tampak sangat bersyukur, dan Chen Ying dengan tidak sabar mengungkapkan tangisan. Kapten tercinta, meskipun sebelumnya dia memanggil Metallic Armored Magic Bear, orang ini terlalu bodoh. Dia telah dicabik-cabik sebelumnya sebelum mereka mundur dan tidak membunuh demon ganda berbilah banyak. Jadi poin kontribusinya tidak begitu tinggi, dan itu hanya karena 10 dual blade demon pertama memiliki nilai yang lebih yang bisa dia dapatkan. Tuan, saya tidak perlu dihitung. Pada saat itu Han Yu berkata demikian. Long Hao Chen terkejut. Mengapa? Han Yu berkata dengan wajah tenang. Saya adalah penggawa, dan lebih jauh lagi ketika menghitung poin kontribusi tim, saya tidak akan menghitung. Itu akan mempengaruhi kemajuan seluruh tim. Sebagai penggawa Anda, satu-satunya tugas Anda adalah melayani Anda. Lebih penting lagi, saya sudah memperoleh manfaat yang besar, yang sangat besar dari efek kontrak penggawa. Bagaimana saya bisa menerima poin kontribusi semua orang? Setelah mendapatkan lebih banyak pemahaman tentang karakter Long Hao Chen, seiring berjalannya waktu, Han Yu datang untuk menerima posisinya sendiri. Dan itu tidak mengherankan. Dengan bantuan dari kontrak punggawa, energi spiritual internalnya telah mencapai tingkat 80. Setelah pergi dari 40 ke 80 akan tampak seperti peningkatan hanya 20%. Tetapi dalam prakteknya, ia jelas merasakan bahwa kecepatan kultivasi sendiri telah meningkat 2 kali lipat. Adapun persepsi dan afinitas dengan cahaya, mereka hanya luar biasa lebih besar daripada di masa lalu. Setelah mendapat begitu manfaat, ia tentu saja tidak akan membuat tuntutan yang lebih tidak masuk akal. Itu tidak akan berhasil. Anda adalah pelindung krisan saya. Tidak peduli apa itu punggawa, Anda bertarung bersama dengan semua orang. Kontribusi Anda untuk semua orang jelas bagi siapa saja. Jika kami membagi poin kontribusi secara merata, kami harus membagi mereka bersama dengan semua orang. Jika tidak, saya tidak akan menerima mereka. Yang berbicara adalah Lin Xin. Dia segera menyatakan dukungannya kepada Han Yu. Sejauh seluruh tim khawatir, dampak terbesar Lin Xin saat ini berasal dari pil yang bisa dia buat. Dan utilitas Han Yu bahkan lebih besar. Demi tim, ia memilih untuk fokus pada aspek penyembuhan hanya untuk mengatasi cacat. Karena dia memiliki pendeta yang sebenarnya. Pada saat yang sama, dia harus bertanggung jawab, menanggung kesulitan dengan keseimbangan, harus menjaga bagian belakang dan memberi dukungan. Dia juga melindungi, memiliki teman binatang ajaib yang berguna, yaitu mata setan itu. Dengan kekuatan Han Yu ini, jika itu adalah siluman berburu kuat yang baru terbentuk, dia pasti akan mendapat posisi hati dari tim. Tetapi sekarang apa yang dia lakukan adalah fokus untuk memberikan dukungan tetap dalam skuad iblis ini.
dan semua orang dengan jelas melihat semua orang yang dia lakukan. Itu benar. Jika kita berbagi, mereka harus berbagi semua sama sekali. Saudara sulung Hanyu, kita bisa dianggap sebagai keluarga. Chen Ying'er mengayunkan tinjunya. Dia adalah makhluk yang paling diuntungkan dari kehadiran Hanyu. Ketika menyelesaikan gerbang pemanggilan makhluk, Hanyu terus-menerus menjaganya dari dekat, menempel erat karena takut bahwa dia bisa menderita bahaya, dan gadis ini bisa melihat dengan sangat jelas. Sima Qian tertawa sekali lagi. Ya, jika kita membaginya, itu akan terjadi pada semua orang. Setidaknya poin kontribusi saya sendiri pasti akan pergi kepada Anda. Dengan kehadiran Anda, saya memiliki lebih sedikit untuk disalahkan. Sama seperti Kapten. Mari kita membagi poin kontribusi kita secara merata. Ayo ambil tambang dulu. Saat dia berkata demikian, dia segera mengangkat lengan bajunya. Wang Yuan mengangkat bahunya dan berkata, "Saya tidak keberatan. Hal-hal poin kontribusi tidak begitu penting. Hao Chen, segera ambil keputusan." Lang Hao Chen tersenyum ke arah Hanyu. "Anda mendengar mereka. Tidak perlu lagi Anda mengatakannya. Terima saja, ini pesanku. Menentang itu sia-sia." Mendengar kalimat terakhir Lang Hao Chen, Hanyu yang awalnya ingin menentang merelakan lagi. Akhirnya berhenti mencoba untuk menolak. Saat dia mengerutkan bibirnya, dia tidak mengeluarkan rasa terima kasih. Mantra membawa pesan yang dalam. Menggunakan tindakan akan menjadi bukti yang lebih baik daripada beban omelan yang tidak meyakinkan. Lang Hao Chen mengambil permata pengetesannya. Batu mulia bersinar kuning dan membentuk segi 6. Menarik lengan bajunya, ia melemparkan ubin poin kontribusi ini. Segera setelah itu, dia menuangkan energi spiritual itu di dalamnya. Ubin titik kontribusi melingkar bersinar. Permata berharga miliknya menyesuaikan diri dengan itu, sebelum dengan cepat menampilkan jumlah poin kontribusinya. 47. Ini adalah jumlah total poin kontribusi yang didapat dalam pertempuran sebelumnya, dan hadiah untuk kompetisi telah benar-benar dihabiskan sejak lama. Lang Hao Chen hampir membunuh hanya Dual Blade Demon, tetapi jumlah ini juga termasuk dalam penampilan Hallyu. Mereka telah menyingkirkan total hampir 380 Dual Blade Demon dalam 1 jam saja. Cai Er berinisiatif untuk memperpanjang tangannya di depan Lang Hao Chen. "Taksir punyaku juga." Melalui permata pengujian kontribusi, selama pihak lain menyetujui, perangkat dalam dapat langsung digunakan pada orang lain. Energi spiritual memasuki itu. Ubin di lengan lotus Cai Er yang segera bersinar. Sebagai Lang Hao Chen meletakkan kontribusi, menguji permata di atasnya. Nomor muncul di sisi lain permata. 25. Ini adalah poin kontribusi Cai Er, bahwa dia segera ditransfer di ubin poin kontribusi Lang Hao Chen. Faktanya, Cai Er hanya membunuh 2 demon secara total, Dragon Dual Blade Demon dan Beta Flying Demon. The Dragon Dual Blade Demon bernilai 10 poin, dan yang terbang bernilai 15 poin. Jelas dia bisa dilihat bahwa setan tingkat tinggi memiliki nilai poin kontribusi yang lebih banyak. Selanjutnya semua orang mentransfer poin kontribusi mereka sendiri ke Lang Hao Chen. Wang Yuan memiliki 36 poin kontribusi. Sima Qian memiliki 31 poin. Bahkan mereka berdua tidak memiliki seekor binatang ajaib yang membantu mereka. Jadi jumlah ini sesuai dengan jumlah nyata iblis yang mereka bunuh. Chen Ying'er mendapatkan 11 poin. Hanyu membunuh 3 atau 4 dari mereka,
dan tentu saja Lin Xin tidak mendapatkan apapun. Lang Hao Chen memiliki poin kontribusi paling banyak, tetapi sebagian berasal dari Hao Yu. 3 kepala yang melepaskan mantra bersama-sama memiliki kekuatan membunuh yang sangat tangguh. Jumlah kontribusi akhir yang dimiliki setiap orang setelah menambahkan semuanya adalah 143. Hasilnya setiap orang mendapatkan 20 koin kontribusi. Adapun 3 poin yang tersisa mereka ditinggalkan untuk Lang Hao Chen untuk saat ini dan akan didistribusikan di waktu yang lain. Ini adalah waktu pelatihan kultivasi. Saya ingin menerobos langkah kelima yang mungkin sebelumnya Kemudian saya akan dapat berlatih menggunakan banyak kemampuan baru. Sima Qian berbicara keras di samping sebelum langsung menuju ke tempat tidurnya sendiri. Duduk bersedia, dia langsung mulai berkultivasi. Yang lain pergi ke tempat tidur masing-masing. Wang Yuan dan Chen Ying'er telah membangun semacam kabin sementara untuk saat ini, dan meskipun terlihat sederhana dan kasar, itu masih bisa menghalangi garis pandang yang lain. Lang Hao Chen menarik tangan Cai Er dan membawanya ke rumah baru mereka. Kami juga akan berkultivasi. Cai Er berkata dengan lembut sebelum duduk bersila di tempat tidur dan juga langsung memulai kultivasi. Lang Hao Chen mulai menatap kosong padanya. Dalam hati merasa sedikit kecewa. Dia benar-benar menyukai perasaan memegang Cai Er di tangannya. Idiot, untuk saat ini kultivasi kami adalah yang paling penting. Di masa depan, kami suara Cai Er yang tipis dan lemah ditularkan ke telinganya. Karena kata-kata terakhirnya dikatakan dengan suara yang terlalu tenang. Bahkan dengan pandangannya yang sangat baik, Lang Hao Chen tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Lang Hao Chen duduk di sampingnya, dengan lembut membelai rambutnya, merasakan aroma manis Cai Er. Kemudian dia duduk bersila juga, memasuki keadaan kultivasi. Hao Yu berjalan mondar-mandir sebelum berbaring terulukap dan menutup matanya. 6 mata di 3 kepalanya mulai membagikan cahaya ungu tipis, memusatkan sejumlah besar aura energi spiritual. Lang Hao Chen samar-samar bisa merasakan bahwa dia memasuki dalam keadaan kultivasi. Seekor binatang ajaib yang memiliki kemampuan melatih secara langsung energi spiritual mereka dengan memasuki keadaan kultivasi cukup jarang terlihat. Mayoritas binatang ajaib umumnya mengandalkan evolusi alami mereka untuk meningkatkan kemampuan mereka. Hanya karena Lang Hao Chen tidak memiliki banyak pengetahuan tentang aspek ini, dia tidak pernah merasa bahwa itu aneh. Segera setelah Lang Hao Chen memasuki negara ini, langkah kaki bergegas bisa terdengar dari luar, dari pintu di depan. Mengeluarkan suara peng. Apakah Lang Hao Chen ada di sana? Ada perintah militer agar dia segera datang untuk melapor. Kata-kata itu terdengar pelan, segera membangunkan semua orang yang baru saja memasuki keadaan kultivasi. Lang Hao Chen mengerutkan alisnya, melompat turun dari tempat tidur. Memakai pakaian militernya, dia menjadi target penampilan orang lain. Membuat gerakan kecil dengan tangannya, dia berjalan ke pintu tempat tinggal mereka. Seorang tentara yang sepenuhnya menggunakan pakaian bela diri di pintu masuk. Melihat usia 20 tahun, dia memiliki ekspresi serius. Halo, saya Lang Hao Chen. Melihat pemuda di depan mata mereka, tentara yang mengenakan pakaian bela diri sedikit terkejut. Karena penampilan elegan Lang Hao Chen bisa memberikan perasaan yang menakjubkan. Menampakkan salam untuk Lang Hao Chen, dia mengatakan, "Tolong ikuti saya. Kementerian Tentara memerintahkan Anda untuk segera datang untuk melapor." Baik,
Lang Hao Chen tidak mengerti apa yang terjadi. Dia memberi hormat kembali kepadanya. Aku akan ikut denganmu. Pada titik tertentu, CR sudah tiba di samping Lang Hao Chen. Lang Hao Chen mengungkapkan senyum dan berkata, "Bukan apa-apa, pergilah beristirahat, saya akan segera kembali." Setelah mengatakan demikian, dia berbalik sebelum mengikuti tentara ini. CR berdiri di sana mengerutkan alisnya. Hanya ketika dia tidak bisa mendengarkan langkah kaki Lang Hao Chen lagi, apakah dia menutup pintu tempat tinggal mereka. Duduk di tempat tidurnya, Sima Qian bergumam. Untuk memanggil orang-orang sangat terlambat. Pelayanan militer ini benar-benar tidak tahu malu. Lin Xin tersenyum dan berkata, "Mungkin ini untuk menghormati penampilan saya hari ini." Di bawah kepemimpinan prajurit ini, Lang Hao Chen menuju ke gerbang kota sekali lagi. Di perjalanan, aroma yang sangat berdarah menyerang indranya. Jelas, selama waktu singkat yang berlalu setelah mereka pergi, pertempuran di kota telah tumbuh semakin intens. Prajurit itu tidak membawanya ke garis depan, tetapi ke jalan setinggi 3 meter di belakang tembok kota, menuju ke lantai 2. Setelah tidak pergi ke menara gerbang kota sebelumnya, Lang Hao Chen merasa jelas bahwa sejumlah besar energi magis dari setiap atribut hadir, dan saat ini sedang tumbuh panik. Melangkah ke menara gerbang kota ini, Lang Hao Chen segera melihat pemandangan yang mengherankan. Pertama-tama dia melihat lebih dari 1000 penyihir. Sihir tanpa henti dilepaskan di depan, sementara penyihir di belakang berusaha mengejar. 10 kelompok penyihir terus-menerus bersepeda dengan melepaskan sihir, dengan sejumlah besar pendeta dan ksatria guardian di depan mereka. Menatap pemandangan dari kejauhan, dia bisa melihat bahwa itu lingkaran cahaya yang besar yang terbentuk dari cahaya kemasan menyelimuti bagian depan tembok kota eksotis. Tidak ada musuh yang bisa memanjat mereka. Tetapi kekuatan iblis utama ada di mana-mana dan dari semua tempat. Sejumlah kelompok hitam musuh dibentuk di udara. Gemuruh yang keras terdengar tak henti-hentinya, dan peluru cahaya meledak dengan hebat menyebabkan kerusakan hebat di sisi pasukan utama iblis. Ini mengejutkan Lang Hao Chen sejauh bahwa dia benar-benar terdiam. Tidak peduli apakah itu di sisi manusia atau di sisi iblis, semua orang tampak tidak penting di medan perang semacam ini. Prajurit itu memimpin Lang Hao Chen berjalan lurus dan melewati tengah ruangan. Dengan sekilas Lang Hao Chen melihat bahwa Zheng Lingxin berada di sana, memerintahkan yang lain. Zheng Lingxin memiliki wajah serius, matanya berkilau karena kedinginan. Bahkan jika masih ada jarak 10 meter memisahkan mereka, Lang Hao Chen bisa merasakan niat membunuhnya yang luar biasa. Setidaknya selusin komandan berdiri di sampingnya. Masing-masing dari mereka melepaskan aura yang sangat kuat. Mereka berada di level Lang Hao Chen di peringkat pertama, kelima pelangkah, tetapi tidak mungkin bisa dibandingkan dengannya. "Lapor, aku membawa Lang Hao Chen bersamaku." Tentara yang memimpin Lang Hao Chen meneriakkan beberapa kata ini dengan suara yang sangat keras. Suara ledakan di dekatnya terasa keras, jadi dia tidak bisa melakukannya. Dia akan kesulitan bahkan mendengar suaranya sendiri. Zheng Lingxin menoleh sedikit matanya melirik Lang Hao Chen sebelum membungkuk ke depan, segera mengirimkan perintah. "Pergi ke sini." Lang Hao Chen berdiri tegak, melakukan salam kepada Zheng Lingxin. Zheng Lingxin tidak memberi satu tatapan dan terus memerintah para penjaga. "Panggil tim kenaik lintas udara untuk kembali, untuk beristirahat dan memuat ulang. Tim Summoner akan memanggil binatang ajaib terbang untuk menggantikan mereka dalam sekejap." Lapor pemimpin skuadron kesatria Brilliant sudah siap.
Lapor Assassin of the Dark Knight sudah siap. Mata Sheng Lingsing menyala melihat ke sisi sebelumnya berkata, gantilah saya dalam melakukan pembelaan. Setan-setan ini menampakkan mereka tidak akan menyerah kecuali kita menyebabkan kerugian besar pada mereka. Pemimpin, kemana Anda akan pergi? Komandan memandang Sheng Lingsing dengan wajah kaget. Sheng Lingsing berkata mengangguk, dalam kapasitas saya sebagai panglima tertinggi, tidak bisakah saya mengingatkan semangat prajurit? Saya percaya itulah yang harus saya lakukan. Lan Yanju, Sheng Lingsing berkata dengan suara keras, bawahan ini ada di sini. Lang Yanju segera menggerakkan gaun putih biru berair, segera melangkah ke arah Lang Haochen berada di posisi di dekatnya. Melihatnya, Lang Haochen tidak bisa membantu tetapi merasa terguncang. Orang ini adalah ibu Chai Er. Jadi ketika dia memikirkan adegan di mana dia dilihat oleh Lan Yangju berbagi tempat tidur dengan Chai Er, Lang Haochen tidak akan membantu tetapi merasa canggung. Sedikit membungkuk ke depan, dia melakukan salam kepadanya. Lan Yangju tidak memberi Lang Haochen satu tatapan, hanya memberi Sheng Lingsing tatapan prihatin. Sheng Lingsing berkata dengan suara dalam, beberapa saat kemudian saya akan memimpin Brilliant Angels dan Assassin of the Dark Knight untuk bergegas dan membunuh musuh di depan. Setelah aku keluar, resimen penyihir tidak lagi harus menghemat kekuatan sihir, memerintahkan mereka untuk melindungi kedua sisi kita saat menggunakan meriam sihir untuk menutupi kita. Juga beritahu kelompok Elder Brother Go bahwa mereka harus bersiap-siap untuk memberikan dukungan kapan saja. Ya, Lan Yanju segera mengambil tongkatnya dan sedikit membungkuk, melakukan penghormatan mage. Sheng Lingsing memberi Lang Haochen sekilas. Ikut aku. Suaranya sangat dingin tetapi sangat berbeda. Kedengarannya seperti embusan angin di es dingin yang bertiup di musim panas. Meskipun dia cukup dingin, nada ini membangkitkan semangat juangnya dan terutama membangkitkan kesadarannya. Dengan satu kalimat, Sheng Lingsing berbalik dan mengambil langkah besar, tetapi tanpa diduga tidak ada prajurit yang menemaninya. Meskipun Lang Haochen tidak tahu mengapa Sheng Lingsing tiba-tiba memanggilnya, Sheng Lingsing ini adalah komandan tertinggi dari pas gunung eksotis ini. Bagaimana mungkin Lang Haochen tidak mematuhi perintahnya? Bergegas dia mengikuti dengan langkah besar. Sebelumnya Lang Haochen berjalan ke lantai atas, tiba di atas tembok perbatasan kota. Tetapi sekarang Sheng Lingsing memimpinnya menuju pas Guardian gunung eksotis. Setelah turun dari sana, area besar yang terkontaminasi dengan pasukan besar muncul. Saat ini larut dalam malam tanpa bulan, hanya ditempa oleh cahaya sidir yang kadang-kadang membawa sedikit kecerahan ke kota. Dengan bantuan cahaya ini, Lang Haochen samar-samar melihat ada ruangan bawah ini. Area yang luas tampak berkilauan dengan cahaya logam. Gerakan Sheng Lingsing tampak lambat, tapi Lang Haochen harus berlari mengejar dia. Dia memperhatikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh Sheng Lingsing sepertinya menutupi jarak yang sangat jauh, membuatnya tampak seolah-olah dia meluncur di atas tanah. Di bawah menara gerbang kota, Lang Haochen mengembun-embun spiritual di dalam matanya, segera mengambil nafas dalam-dalam. Di bawah rangsangan energi spiritual, matanya memiliki perasaan misterius. Segala sesuatu di garis pandangannya tampak sangat berbeda, dan pada saat ini dia akhirnya bisa melihat identitas kilauan logam itu secara detail. Itu benar-benar berasal dari kuda-kuda besar dan megah yang mengenakan baju besi hitam tebal. Armor ini tampak seolah bisa membungkus tubuh mereka di dalamnya. Kuda-kuda tinggi ini juga sangat kuat dalam penampilan.
tingginya hampir 3 meter, melebihi 5 meter. Rumah-rumah perak ini memiliki penampilan yang megah. Ini adalah pertama kalinya Lang Hao-chen melihat kuda yang mengesankan seperti itu. Demikian pula para kesatria yang memasang kuda-kuda ini tampak sangat kuat. Mereka setidaknya 2 meter, mengenakan baju besi berat hitam. Pengawal mereka yang tampaknya terkait dengan senjata kuda perang menciptakan perasaan bahwa manusia dan kuda membentuk satu kesatuan. Yang paling aneh adalah bahwa di belakang kesatria tinggi ini ada 2 sayap besar yang panjang, kira-kira 3 meter. Mereka tampak seperti sebuah dari logam yang lengkap, dan pada armor di punggung kenaik itu berdiri sepasang pisau berat menuju ke depan ke arah cakrawala. Setiap kesatria memiliki pisau berat panjang sekitar 3 meter di tangannya. Pegangannya menepati sepertiga dari seluruh ruang. Itu lebih jauh sepertiga dari lebar 2 meter. Dan 3 pola memanjang ke depan pada kedua sisi. Pisau itu sehalus air membawa sutra merah. Pada saat itu sejumlah besar prajurit berdiri di tangga. Dengan kuda-kuda besar ini tentunya banyak tongkat yang harus bekerja saat untuk mengenakan kesatria pada saat itu. Karena itu malam yang dalam, Lang Hao-chen tidak dapat dengan jelas berapa banyak dari kesatria ini. Dan sepertinya benar-benar tersembunyi oleh para tokoh agung barak kesatria. Seng Lingxing membawa Lang Hao-chen berdiri di atas pasukan. Mengangkat tangan kanannya, segera cahaya terang terangkat menerangi landscape gelap. Segera kesatria yang awalnya masih sedikit bising benar-benar tenang. Kuda-kuda beras besar berdiri dalam formasi yang rapi. Karena garis pandangnya terhalang oleh fakta dia benar-benar berdiri di tanah. Lang Hao-chen tidak dapat melihat dengan jelas berapa banyak orang totalnya. Brilliant Angel dan Assassin of Dark Knight, roh jahat yang ganas, memunculkan serangan terhadap Exotis Mountain Pass kami. Selama 1000 tahun terakhir, kita tidak pernah kehilangan tanah air kita untuk musuh apapun. Jenderal ini akan berdiri di garis depan, memotong jalan berdarah keluar dari medan perang untuk membidik para pemimpin mereka. Bam, bam, bam. 3 suara logam pecah pada saat bersamaan. Tak satu pun dari kesatria berbicara. Keseluruhan menggunakan pisau berat di tangan mereka sendiri untuk mengalahkan armor dada mereka sendiri.